Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswi STAI Rasyidiah Khalidiah Amuntai semester 1 bertemu lagi dalam mata kuliah Bahasa Arab. Nah, setelah sebelumnya kita telah mempelajari tentang fi'il ditinjau dari segi waktunya. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang fi'il ditinjau dari segi bentuknya. Oke. Dari segi bentuknya, fi'il terbagi menjadi dua, yaitu al-fi'lul jamid dan fi'il mutasarrif. Bagannya bisa kalian lihat pada peta konsep berikut. Fi'il jamid dan juga fi'il mutasarrif. Nanti jamid akan terbagi kepada 3, yaitu tetap dalam bentuk madinya saja, kemudian tetap dalam bentuk mudhareknya saja, dan tetap dalam bentuk amarnya saja. Kemudian fi'il mutasarrif dia terbagi nanti menjadi 2, tam itu sempurna dalam arti dia juga mempunyai bentuk madhi, punya juga bentuk mudharek dan fi'il amar, atau dalam 3 bentuk dan lebih. Kemudian fi'il mutasarrif dalam bentuk nakis itu artinya kurang artinya dia hanya punya 2 bentuk, fi'il madhi dan mudharek saja, ataupun bentuk fi'il mudharek dan amar saja. Penjelasannya kita simak ya sama-sama. Nah, fi'il jamid, apa sih fi'il jamid? Fi'il jamid adalah fi'il yang hanya mempunyai satu bentuk saja. Dia tidak bisa ditasrifkan. Artinya jamid itu lawan dari mutasarrif. Kalau jamid itu satu bentuk saja, nah mutasarrif itu artinya banyak bentuk, artinya bisa ditasrifkan. Sigahnya ada 3, yaitu fi'il madhi saja. Contohnya, fi'il jamid yang bentuknya fi'il madhi saja, asa artinya mengharap. Nah, di sini ada contoh asallahu ayyafu anhum, mudah-mudahan Allah maafkan mereka. Kemudian bentuknya laisa, jadi hanya bentuk saja laisa, dan tidak bisa ditasrif juga. Jadi laisa itu artinya meniadakan atau tidak. Wa annallaha laisa bizallamin lil abid, dan sesungguhnya Allah sekali-kali bukanlah penganiaya hamba-hambanya. Kemudian contoh selanjutnya ada bisa. Nah, bisa itu artinya celaan atau kecaman. Bi'sar rajulu Abu Lahab, seburuk-buruknya lelaki adalah Abu Lahab. Kemudian contoh selanjutnya ni'ma itu artinya pujian, sanjungan. Ni'mar rajulu Abu Bakar, sebaik-baiknya lelaki adalah Abu Bakar. Kemudian contoh selanjutnya tabaraka artinya maha suci. Jadi hanya satu bentuk itu saja, tidak ada fi'il bentuk lain. Tabaraka artinya maha suci. Nah, contohnya tabarakallahu rabbul alamin, maha suci Allah, Tuhan semesta alam. Simak dulu fi'il jamid yang hanya bentuk fi'il madhi saja. Nah, kemudian yang kedua, fi'il jamid bentuk mudharek saja. Contohnya hanya satu, fi'il mudharek jamid yahbitu, artinya memekik, mengerang, berteriak karena takut, itu yahbitu. Tidak ada bentuk madhi dan tidak ada juga bentuk amar dan lain-lain. Hanya bentuk mudharek saja. Kemudian yang ketiga, fi'il jamid bentuk amarnya saja. Contohnya ta'allam, percayalah. Ta'allam annar riba balaun, percayalah sesungguhnya riba itu membawa petaka. Kemudian hab artinya anggaplah. Fakultu ajirni Aba Khalid wa illa fahabni mra'a halikan, aku cuma bisa berkata pertahankanlah aku wahai Abu Khalid,
Atau jika tidak, maka anggaplah aku seorang yang telah binasa. Fahabni, hab itu anggaplah, fi'il amar. Kemudian ta'al, ta'al artinya kemari, jadi hanya bentuk fi'il amar saja itu. Contohnya, hayya Zaid, ta'al, kemari Zaid. Hai Zaid, kemarilah. Kemudian hati, hati artinya bawalah kemari atau tunjukkanlah. Nah, contoh dalam bentuk kalimat, Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakanlah, tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang yang benar. Nah, itu tadi fi'il jamid bentuk amarnya saja. Oke, untuk fi'il jamid itu yang bisa dijelaskan. Kemudian fi'il selanjutnya. Nah, tadi ada jamid. Nah, ini artinya fi'il mutasarrif. Nah, fi'il mutasarrif adalah fi'il yang bisa ditasrifkan, tapi mutasarrif itu terbagi nanti menjadi dua. Ada mutasarrif naqis. Naqis itu artinya kurang, ya, dan ada mutasarrif tam. Setelah ini ya penjelasannya. Kita bahas dulu fi'il mutasarrif naqis. Nah, fi'il mutasarrif naqis ini mempunyai dua bentuk sigat. Ada yang madi dan mudhari' saja bentuknya. Contoh, kada yakadu, ausyaka yushiku, mazala mayazalu, manfakka mayanfakku, mabariha mayabrahu. Nah, contohnya itu saja. Kemudian yang kedua, sigat yang kedua ada yang bentuk mudhari' dan amar saja. Contohnya yada'uda. Nah, yada'u itu fi'il mudhari', amarnya da, yada'uda. Jadi tidak ada bentuk madinya. Kemudian yadharudhar. Yadharu itu fi'il mudhari' dan dhar itu amar. Itu ya contohnya. Ini fi'il mutasarrif naqis, artinya kurang. Kemudian fi'il mutasarrif tam. Tam itu artinya sempurna. Fi'il mutasarrif tam itu adalah fi'il yang bisa ditasrifkan sempurna. Jadi dia ada punya bentuk fi'il madi, dia juga punya bentuk fi'il mudhari', dia juga punya bentuk amar dan lain sebagainya, seperti yang kita pelajari tentang sigah-sigah dalam fi'il yang bisa ditasrifkan. Nah, fi'il ini yang paling banyak tentunya dibandingkan dengan fi'il mutasarrif naqis tadi. Dia lebih banyak ya, karena bisa ditasrifkan tadi. Oke, contoh fi'il mutasarrif tam, dan ini yang paling banyak. Ya, nanti akan setelah ini kita mempelajari tentang fi'il mutasarrif tam lebih banyak lagi, baik itu berupa timbangannya dan juga pembagiannya. Nah, di sini beberapa contoh, ada madi, mudhari', amarnya. Madinya qama, mudhari'nya yaqumu, amarnya kum. Kemudian kabura yakburu ukbur, ahsana yuhsinu, fi'il amarnya ahsin, qarraba yuqarribu qarrib, dan sebagainya. Bisa kalian lihat. Oke, itu yang bisa Ibu jelaskan, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Jadi intinya dalam ilmu sharaf itu ada fi'il yang jamid, kemudian ada yang mutasarrif. Jamid itu hanya satu bentuk saja, tidak bisa ditasrifkan banyak-banyak. Nah, sedangkan mutasarrif itu dia bisa ditasrifkan, tapi mutasarrif sendiri terbagi menjadi dua. Ada yang mutasarrif tam dan ada yang mutasarrif naqis. Naqis tadi yang hanya dua bentuk sigat, baik itu madi mudhari' saja ataupun mudhari' dan amar saja. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi pada pelajaran selanjutnya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan kita lanjut ke kolom grup WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.